Ya oke guys, balik lagi dengan Jaki dan pada video kali ini gue mau bahas Antam. Jadi laporan keuangan kuartal ketiga 2022 ini sudah keluar. Kalau lu lihat di RTI, di pihak-pihak ketiga, di webnya IDX itu memang belum ada. Terakhir kemarin gue cek. Tapi kalau lu membuka web resmi dari Antam itu sendiri, itu laporan keuangannya sudah keluar di 16 Desember 2022 kemarin. Jadi gue udah baca laporan keuangan dari Antam, tapi memang gue baru update sekarang karena sebelumnya kemarin itu gue baca pada saat mau nonton final Argentina Perancis guys. Dan nggak penting juga sih guys ya. Jadi kita langsung bahas Antam aja. Jadi sebenarnya kinerja Antam ini masih on the track. Kinerjanya masih on the track dan kinerja Antam di tahun 2022 ini adalah kinerja yang terbaik di antara 5 tahun terakhir, 4 tahun bahkan 5 tahun terakhir. Kita akan bedah guys, untuk ekuitasnya sendiri di tahun 2018 itu 18 triliun dalam ribuan rupiah guys ya. Laporan keuangan di tahun 2018 dan 2019 ini dalam ribuan rupiah. Di tahun 2020, 2021 dan 2022 dalam jutaan. Tahun 2019 ekuitasnya turun sempat di 18 triliun, tapi di tahun 2020 naik guys, di 19 triliun, di tahun 2021 naik, di tahun 2022 naik juga. Kenaikannya memang tidak terlalu signifikan, tapi cukup bertumbuh dari 5 tahun belakang untuk ekuitasnya dan ini bagus. Jadi gue juga berbicara ini untuk yang newbie guys ya. Jadi sebenarnya Antam ini adalah salah satu saham yang banyak dicekokin kepada orang-orang yang baru turun dan terjun ke dunia saham. Karena ya Antam perusahaannya jualan emas salah satunya, kemudian sebenarnya bukan jual emas doang sih, dia jual banyak juga selain emas ada nikel, biji nikel, batu bara juga tapi porsinya dikit. Kemudian Antam gedungnya juga ada di TB Simatupang ya kan, jualan emas gedungnya ada, jadi orang tuh familiar banget dengan Antam ini dan banyak dicekokin di saham Antam. Tapi sebenarnya kalau lu masuk di saham Antam ya nggak rugi juga karena ini perusahaannya bagus. Bahkan gue punya teman di Kementerian Keuangan yang bagian ngurusin salah satu keuangan, pokoknya keuangan BUMN, bukan ngurusin sih tapi dia mengetahui gitu loh, walaupun bukan di bagian petingginya, dia hanya pekerja aja, tapi dia mengatakan bahwa Antam ini salah satu BUMN yang sehat. Jadi kalau misalkan lu udah punya Antam untuk investasi jangka panjang, sekali lagi guys, untuk investasi jangka panjang lu udah punya Antam nggak apa-apa karena ini perusahaannya termasuk sehat, begitu guys, dari laporan keuangannya dan dari teman gue yang kerja di Kementerian Keuangan itu tadi kita udah ngomongin ekuitas guys ya, ekuitasnya bertumbuh. Kemudian guys, untuk penjualannya juga bertumbuh guys, dari 25 triliun, 32 triliun, 27 triliun. Memang di tahun 2020 penjualan si Antam ini terpuruk, naik lagi di tahun 2021 38 triliun dan berpotensi di tahun 2022 ini, berarti di tahun 2022 ini kan dia sudah dapat 33 triliun ya guys. 33 triliun itu kalau misalkan 3 bulan, kalau misalkan penjualannya di setahun kan dia berpotensi tembus 40 triliun dong. Itu penjualan, jadi sebenarnya meningkat. Ya wajar memang dikatakan kinerja terbaik dalam 4 tahun bahkan 5 tahun terakhir. Laba bersihnya juga sama guys. Laba bersihnya yang tadinya 1,6 triliun jadi kemudian turun di tahun 2019 ini terpuruk banget guys, hanya berapa miliar kan. Di tahun 2020 ini jadi 1,1 triliun. Tahun 2021 1,8 triliun, tahun 2022 ini 2,6 triliun. Sebenarnya gini guys, si Antam ini ya kinerjanya dia kan jualan emas guys. Nah, ini ada dia jualan emas dan ini ada pertanyaan sebenarnya. Sempat ada yang bertanya kepada gua, "Bang, kalau disuruh memilih Harum sama Antam untuk nikel." Sekali lagi guys, untuk nikel. Milih mana? Ya gue milih Antam karena memang si Antam ini sudah terlihat dari pendapatannya untuk ferronikel sama biji nikelnya ini sendiri, pendapatannya sudah besar. Kalau misalkan ngomongin batu bara jelas pilih Harum, tapi kalau udah ngomongin nikel ya kan ada banyak narasi di mana nikel ini pada tahun-tahun mendatang ini harganya akan melejit karena banyak digunakan untuk berbagai macam industri. Jadi kalau ngomongin nikel daripada Harum gue memilih Antam, gue pribadi guys ya. Karena lu bisa lihat guys, untuk penjualan Antam di tahun 2022 di catatan nomor 7, dia sendiri untuk emasnya kan penjualannya 23 triliun. Untuk ferronikelnya itu udah 4,9 triliun. Jadi sebenarnya sudah 20 persenan ya. 4 triliun, 4,9 triliun guys.
4,9 triliun, berapa persen nih? Udah 25% sendiri dari total pendapatannya. Kalau dibagi 33 berarti intinya udah gede lah guys. Untuk pendapatan Antam dari sektor ferronikel, dari sektor biji nikel, ya gede. Memang paling gede emas, tapi yang gede di situ. Nah, makanya si Antam ini menarik. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya, gampang sebenarnya Antam ini. Antam ini lu harus tinggal memantau pergerakan harga nikel di London Metal Exchange, karena memang di catatan di laporan keuangannya disebutkan memang ini dipengaruhi, sedikit banyak dipengaruhi oleh pergerakan harga emas dan nikel di London Metal Exchange itu. Jadi kalau misalkan di harga di LME itu naik berapa persen gitu, nanti pendapatan Antam sebelum pajak itu juga naik gitu loh guys. Intinya lu harus memantau pergerakan harga nikel sama emas, karena memang porsi Antam terbesar ya di nikel sama emas, terutama di emas. Dan emas itu kan ya dua-duanya komoditas ini kan dalam beberapa tahun terakhir naik terus guys ya. Kalau kita melihat dari tahun 2005, 2010, 2015, dalam jangka panjang ini naik terus. Memang nikel pernah naik di paling tingginya di tahun 2027. Sempat turun lagi karena memang waktu di tahun 2027 itu Cina butuh banyak ya kan. Habis itu sekarang ya naik udah 20 ribuan kan. Emas pun sama, yang tadinya di tahun 2020 mungkin hanya sekitar 700 ribuan, ya sekarang udah, kalau lu beli saat per gram itu kan udah kira-kira sejutaan kan, 900 ribu atau sejuta. Jadi kalau misalkan dilihat dari penjualan yang berupa emas sama ferronikel dan biji nikel, ya Antam ini layak koleksi guys. Jadi memang bagus seperti yang disampaikan teman gua, keuangannya pun bagus, kinerjanya pun bagus. Jadi itu untuk Antam. Dan untuk valuasinya, karena kan kita sudah membicarakan kinerjanya bagus, untuk valuasinya sebenarnya Antam ini nggak murah-murah banget guys. Jadi nggak murah-murah banget, makanya lu inget nggak, ini laporan keuangan sebenarnya udah bisa diakses dari hari Minggu. Jadi gue udah bisa baca laporan keuangan ini pada saat final Argentina ngelawan Prancis. Hanya saja gue udah menyangka bahwa respon market di hari Senin kemarin itu nggak akan eksplosif, nggak akan bener-bener tinggi. Karena kenapa guys? Biasanya kan kalau misalkan laporan keuangannya bagus, ini kan EPS-nya kalau lu hitung dia udah dapat kuartal 3 itu sekitar 40-an guys. Jadi EPS di Antam itu ya sekarang itu 109. Kalau misalkan di setahun kan itu menjadi 145 kira-kira. Dia berpotensi mendapatkan EPS 145. Artinya sebenarnya di kuartal ketiga ini lebih baik daripada EPS Antam kuartal kedua. Yang kuartal 2 itu kan cuma dikit. Nah sekarang kalau ngomongin valuasinya, sebenarnya Antam ini ya nggak murah-murah banget. Tidak murah-murah banget, makanya sebenarnya PBV-nya ini sudah di 2,1, kemudian di PBV tahun 2021 2,5, PER-nya juga di angka 14. Jadi sebenarnya nggak murah-murah banget karena PER-nya juga sudah di atas 10. Tapi kalau kita lihat dari si Antamnya ini sendiri yang dia menjual emas dan menjual nikel, ya untuk jangka panjang lumayan lah. Kalau misalkan ngomongin valuasi sama EPS memang nggak murah-murah banget ya. Sekarang masih banyak saham-saham yang masih murah. Saham-saham yang masih secara EPS dan secara PER itu murah. Apa? Ya batu bara salah satunya. Tapi untuk Antam ini kan dia untuk jangka panjang, cocok untuk jangka panjang. Dan dia bagi dividen. Kalau misalkan di tahun 2021 dia membagikan dividen payout ratio 50%, maka di tahun 2022 kalau misalkan dia membagikan dividen payout ratio juga 50% dengan EPS 145, maka dia berpotensi per lembarnya adalah 70 kan. 70 perak per lembar dengan harga sekarang sekitar 2000 ya termasuk nggak mahal sebenarnya kalau menurut gua guys. Jadi kembali kepada ke lu lagi, kalau misalkan dilihat dari kinerja Antam ya ini terus bertumbuh, apalagi kalau lu ngelihat di LME atau ngelihat di trading economics mengenai pergerakan harga nikel sama emas, terutama emas. Jadi Antam ini masih terus berpotensi untuk bertumbuh, tapi memang harga sahamnya yang nggak murah-murah banget, nggak murah banget gitu loh ya, seperti itu guys ya. Jadi gue juga punya cerita menarik tentang Antam. Antam ini juga lagi bangun pabrik ferronikel di Halmahera kalau gue nggak salah. Kita lihat aja nanti bagaimana imbasnya terhadap produksi nikel. Kan dia bangun pabrik smelter guys ya, kalau gue nggak salah. Nah dia nanti kan biasanya akan
seharusnya berdasarkan laporan keuangan ini dia harusnya aktif, dan di berita juga banyak dia aktif di kuartal 2 2023 seharusnya. Nah, nanti kita menarik untuk ditunggu bagaimana perkembangannya untuk pabrik tersebut dan bagaimana imbasnya terhadap pendapatan Antam itu sendiri, guys. Oke, paling gitu aja, guys. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual atau beli ya, guys ya. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.